Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh di tengah hutan, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu dikenal sebagai tempat yang penuh misteri, karena tak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi tinggal di dalamnya. Masyarakat sekitar sering mendengar cerita tentang seorang wanita bernama Sulastri, yang dahulu tinggal di sana. Dikenal sebagai seorang penyihir, Sulastri konon memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuh orang lain, sebuah kemampuan yang ia peroleh melalui perjanjian gelap dengan makhluk-makhluk gaib. Sulastri dikenal sebagai seorang yang sangat baik hati dan sering membantu penduduk desa. Namun, suatu hari, anak perempuannya yang masih kecil tiba-tiba menghilang. Sulastri mencari ke seluruh penjuru desa, namun tidak ada yang tahu keberadaan anak itu. Rasa kehilangan yang mendalam membuat Sulastri semakin terobsesi. Ia menjadi lebih tertutup, sering berperilaku aneh, dan semakin sering terlihat berbicara sendiri di rumah tua itu. Suatu malam, Sulastri hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa minggu kemudian, mayat seorang pria ditemukan di pinggir hutan, tubuhnya dalam kondisi yang sangat mengerikan, dengan bekas-bekas sayatan yang dalam di setiap bagiannya. Tidak lama setelah itu, kejadian serupa berulang, hingga akhirnya desa itu terpaksa ditinggalkan, dan rumah Sulastri tetap kosong tanpa penghuni. Namun, meskipun desa itu ditinggalkan, cerita tentang Sulastri tak pernah hilang. Banyak orang yang percaya bahwa arwahnya masih berkeliaran, mencari pembalasan dendam atas kehilangan anaknya. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa mereka mendengar suara tangisan di malam hari, berasal dari rumah tua itu. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya seorang pemuda bernama Dito, yang merasa penasaran dengan cerita-cerita itu, memutuskan untuk datang ke desa yang kini hampir tidak dihuni lagi. Ia mendengar dari seorang kakek bahwa rumah itu masih dihuni oleh roh Sulastri, dan siapapun yang masuk ke dalam rumah tersebut akan terkena kutukan yang mengerikan. Namun, Dito tidak percaya pada cerita-cerita gaib itu dan bertekad untuk mengungkap kebenaran. Pada suatu sore yang kelabu, Dito sampai di desa itu. Tanpa rasa takut, ia berjalan menuju rumah tua yang kini terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Pintu kayu yang sudah lapuk itu terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. Dito melangkah masuk, merasakan udara dingin yang menyentuh kulitnya. Namun, saat ia berada di dalam rumah itu, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Pinjamkan tubuhmu, dan aku akan membalaskan dendamku." Suara itu bergema di setiap sudut rumah, seperti datang dari arah yang tak terduga. Dito menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu, namun tak ada apa-apa selain bayangan yang bergerak di dinding. Dito merasa bahwa ia tak sendirian lagi di dalam rumah itu. Sesuatu yang gelap dan menakutkan mulai menghampirinya. Dito berdiri kaku, tubuhnya terasa berat seolah ada kekuatan yang menahannya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan lebih dalam. "Pinjamkan tubuhmu, dan aku akan membalaskan dendamku." Kata-kata itu berulang-ulang, semakin lama semakin menguasai pikirannya. Dito merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, seakan-akan tubuhnya mulai tidak lagi menjadi miliknya. Dengan keberanian yang tersisa, Dito mulai berjalan menjauh dari suara itu, berusaha mencari pintu keluar. Namun langkahnya terasa terhalang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di setiap sudut rumah, bayangan gelap semakin tebal, membentuk siluet-siluet menyeramkan. Dito berlari, tetapi suasana rumah itu seakan mempengaruhi persepsinya. Ruangan yang awalnya sempit kini menjadi semakin besar dan membingungkan. Tembok-temboknya seolah bergerak, membentuk lorong-lorong yang tak pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah gambar. Gambar seorang wanita dengan wajah penuh luka, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar dengan ekspresi yang mengerikan. Itu adalah gambar Sulastri, dan sepertinya dia sedang memanggilnya. Tanpa sadar, Dito berjalan menuju gambar itu. Tubuhnya bergerak tanpa sepengetahuan dirinya. Di depan gambar tersebut, sebuah suara bisikan terdengar sekali lagi. "Aku ingin membalas dendam."
Pada saat itu, Dito merasa ada kekuatan yang tak terlihat merasuki tubuhnya, membekukan seluruh gerakannya. Seperti sebuah pengaruh luar, ia tak bisa mengendalikan tangan dan kakinya. Sulastri, atau lebih tepatnya, roh jahatnya, seakan berbicara langsung dalam pikirannya. Kamu akan membantuku. Kamu akan menjadi tubuhku untuk membalas dendam. Dito mencoba berteriak, mencoba melawan, namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya kini sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Seolah tubuhnya hanyalah sebuah wadah kosong yang siap diisi oleh kekuatan gelap itu. Suasana sekitar berubah menjadi semakin dingin, dan bayangan Sulastri yang muncul di dinding semakin jelas, semakin hidup. Dito merasakan sesak di dadanya, seperti ada tangan yang mencengkeram jantungnya. Suara tangisan mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras, dan semakin lama semakin dekat. Dalam kebingungannya, Dito melihat bayangan sosok seorang anak kecil, seorang gadis dengan wajah yang sangat familiar. Itu adalah anak perempuan Sulastri, yang hilang bertahun-tahun lalu. Wajah gadis itu penuh dengan luka-luka mengerikan, dan ia menunjuk langsung ke arah Dito. Dia akan datang menemuimu, bisik suara itu, dan tiba-tiba, seluruh tubuh Dito tersentak seperti disambar listrik. Tangan Sulastri kini seolah menembus kulitnya, merasuki tubuhnya dengan penuh kemarahan. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk setiap inci tubuhnya, menembus daging dan tulang. Dito tahu, pada saat itu, dia tidak bisa melawan lagi. Ia sudah terjebak. Perjanjian yang entah bagaimana terjalin antara dirinya dan roh Sulastri telah terjadi, dan dia tidak bisa lagi menghindarinya. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan suara yang bukan berasal dari mulutnya sendiri. Aku akan membalaskan dendamku. Kata-kata itu keluar, tapi bukan dari Dito. Itu suara Sulastri, sepenuhnya menguasai tubuhnya. Dito merasa dirinya semakin tenggelam, terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, saat kekuatan itu semakin menguasai seluruh kesadarannya. Sebelum ia sepenuhnya hilang, suara itu berbisik di telinganya. Sekarang kita akan mulai. Dito merasa tubuhnya bergerak tanpa kehendak. Setiap langkah terasa berat dan kaku, seolah-olah dia adalah penonton dari tubuhnya sendiri. Dalam pikirannya yang tersisa, dia berteriak, mencoba untuk keluar dari cengkeraman kekuatan itu, namun suara Sulastri terus mendominasi, meresap ke dalam dirinya. Jangan coba lari. Kamu adalah bagian dari rencana ini sekarang, bisik suara itu dengan dingin. Di luar, malam semakin larut, dan kabut mulai menyelimuti desa yang kini hening. Rumah tua itu seakan menjadi pusat dari semua yang mengerikan di sekitar, menyebarkan aura gelap yang membuat setiap penduduk desa yang masih tinggal di sekitar sana merasa gelisah. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah itu, dan meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya, mereka bisa merasakan kekuatan yang menyelimuti tempat itu. Dito, yang kini terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya, merasa seperti dirinya semakin jauh dari kenyataan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, namun terasa oleh setiap indera, menyelimuti rumah itu. Suara bisikan Sulastri yang ada dalam kepalanya menjadi semakin keras, dan tubuhnya, meskipun berusaha melawan, akhirnya keluar dari rumah dan berjalan tanpa henti menuju tengah desa yang kosong. Tak ada seorang pun di luar. Namun ada sesuatu yang merayap di dalam pikiran Dito. Setiap langkah membawa ingatan-ingatan yang lebih kelam. Bayangan-bayangan tentang Sulastri dan anak perempuannya yang hilang. Dito mulai melihat gambaran-gambaran gelap, seperti kilas balik dari masa lalu. Ia melihat sosok Sulastri, memegang tubuh anaknya yang terbujur kaku, wajah penuh air mata, dan bibirnya yang bergetar dengan kata-kata, "Aku akan membuat mereka membayar." Dito berhenti di tengah desa, di dekat sumber air yang dulu digunakan penduduk untuk mandi dan mencuci. Dia berdiri diam di sana, tubuhnya kaku dan penuh dengan ketegangan. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, suara Sulastri kembali terdengar. Anak itu, mereka telah membunuhnya. Mereka yang harus membayar. Mereka yang harus merasakan penderitaan yang lebih dalam dari apa yang telah kujalani. Tiba-tiba, tubuh Dito tergerak, matanya terbelalak.
Dia melihat bayangan seorang gadis kecil berdiri di ujung jalan, memandangnya dengan tatapan kosong. Itu adalah anak perempuannya Sulastri, tapi wajahnya kini dipenuhi dengan luka-luka yang mengerikan. Seakan-akan tak ada lagi kehidupan di balik mata yang kosong itu. "Ayo, ikuti aku." Suara anak itu terdengar lirih namun menuntut. Dito, yang kini hanya bisa pasrah, mengikuti langkah kecil gadis itu. Tanpa sadar, dia telah terikat dalam jalan yang dipilih oleh Sulastri, terperangkap dalam rencana balas dendam yang tak bisa dihentikan. Bayangan itu membawa Dito menuju hutan, tepat ke tempat pertama kali mayat pria yang mengerikan itu ditemukan. Di sana, tanah itu seperti menelan jejak-jejak mereka, menandakan bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. "Tempat ini adalah saksi bisu dari segala kebohongan," kata suara itu, kali ini lebih keras. "Dan sekarang, tubuhmu adalah sarana untuk membalaskan semua itu." Di tengah hutan yang gelap, Dito merasa tubuhnya mulai bergetar hebat. Ada sesuatu yang muncul dari tanah, sesuatu yang mencekam. Sebuah suara terdengar, sangat berat, seperti gemuruh dari bawah tanah. Dito merasa, untuk pertama kalinya, tubuhnya akan hancur. Namun, saat itu, suara anak perempuan itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Aku ingin mereka merasakan apa yang telah dia rasakan," bisik suara itu. Dito mencoba untuk bergerak, berusaha keluar dari cengkeraman yang semakin kuat, tetapi tubuhnya bergerak tanpa henti. Dalam keadaan tak berdaya, tubuhnya sudah menjadi alat balas dendam yang sempurna. Dan di dalam dirinya, suara Sulastri tertawa, sebuah tawa yang mengerikan, penuh kebencian. Dito merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan yang semakin memperburuk kendali atas dirinya. Setiap langkahnya terasa semakin jauh dari kenyataan, dan semakin dekat dengan suatu takdir yang mengerikan. Hutan yang gelap semakin menelan dirinya, dan suara-suara yang tak bisa ia kendalikan terus bergema di dalam kepalanya. Di antara bisikan-bisikan itu, ada suara yang sangat jelas, suara Sulastri yang kini sepenuhnya menguasai dirinya. "Sekarang, mereka akan merasakannya. Mereka yang menghancurkan hidupku, hidup anakku, semua akan membayar." Dito ingin berteriak, ingin meronta, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkan. Dia merasa kesadarannya semakin mengabur. Tubuhnya kini berjalan menuju pohon besar di tengah hutan, tempat yang konon menjadi tempat terakhir Sulastri berdoa sebelum perjanjian gelap itu terjadi. Pohon itu, dengan dahan-dahan yang melengkung aneh, seperti menjaga rahasia kelam dari masa lalu. Tumbuhan yang tumbuh di sekelilingnya tampak kering dan mati, seolah terkutuk oleh sesuatu yang lebih jahat. Saat Dito tiba di bawah pohon itu, suara tangisan anak kecil terdengar lagi, kali ini lebih nyaring, lebih memilukan. Dito menoleh ke sekelilingnya, dan di antara bayangan pohon, ia melihat sosok gadis kecil yang sama, anak Sulastri. Mata anak itu kosong, namun ada rasa sakit yang jelas terlihat. Wajahnya penuh dengan luka-luka yang mengerikan, dan darah mengalir di sepanjang tubuhnya, meskipun dia tidak tampak seolah hidup. Di tangannya, ia memegang sepotong kain putih yang sobek-sobek, seolah menjadi simbol dari masa lalunya yang terputus. "Ayo, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Suara itu kembali bergema dalam kepalanya, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ini adalah akhir dari semuanya. Mereka akan tahu apa itu penderitaan. Mereka akan tahu betapa sakitnya kehilangan. Tubuh Dito, atau lebih tepatnya, tubuh yang kini sepenuhnya dikendalikan oleh roh Sulastri, berjalan mendekat ke arah pusat hutan, tempat yang dikenal oleh penduduk desa sebagai tempat yang terlarang. Itu adalah tempat di mana kehidupan dan kematian bertemu, di mana tak ada yang berani menginjakkan kaki. Di sana, terdapat sebuah batu besar, tempat di mana diyakini banyak roh berkumpul untuk memulai dan mengakhiri perjanjian-perjanjian gelap. Sulastri, melalui tubuh Dito, berdiri di depan batu itu dan mengangkat kedua tangannya. Dari balik tubuh Dito, suara wanita itu mulai berbicara, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun yang mendengarnya. Seperti mantra kuno yang sudah terlupakan oleh waktu. Udara di sekitar semakin berat, semakin menekan, seolah alam semesta itu sendiri sedang menunggu. Tiba-tiba,
Suara-suara itu berhenti. Kesunyian mencekam. Hanya ada angin yang bergerak di antara dahan-dahan pohon. Dito, yang masih terperangkap dalam tubuhnya sendiri, menatap kosong ke depan, merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya, kekuatan yang bukan miliknya. Wajah anak kecil yang berdiri di depannya menghilang, dan yang digantikan adalah sosok orang-orang yang pernah terlibat dalam tragedi yang menimpa Sulastri. Mereka, yang sudah lama meninggalkan dunia ini, kini muncul kembali sebagai bayangan-bayangan gelap yang mengelilingi Dito. Mereka datang untuk membayar kesalahan mereka. Tubuh Dito, yang kini sepenuhnya dikendalikan, melangkah maju. Matanya yang kosong menatap para bayangan itu, sementara suara Sulastri mengalir melalui bibirnya. Sekarang, saatnya, pembalasan dimulai. Setiap orang yang terlibat dalam penderitaan Sulastri, baik yang masih hidup maupun yang telah lama mati, kini terlihat terbungkus dalam bayangan hitam. Mereka tampak berusaha melarikan diri, tetapi tidak bisa. Mereka tak bisa menghindar dari kutukan yang telah terjalin, yang kini harus mereka bayar. Namun, saat semuanya terasa akan berakhir, sebuah suara yang sangat familiar menggema di dalam kepala Dito. Suara itu bukan milik Sulastri, tapi suara dari dalam dirinya sendiri. Dito, yang kini terperangkap dalam tubuh yang dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan, merasakan sebuah kilasan kesadaran. Dito, bangun, bangunlah. Suara itu semakin kuat, semakin jelas, dan dalam sekejap, Dito merasa ada secercah cahaya yang menembus kegelapan itu. Namun, terlalu terlambat. Ketika semuanya mulai retak, Dito merasakan tubuhnya, atau lebih tepatnya tubuh Sulastri yang kini mengendalikannya, membeku. Dalam detik itu, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sulastri bukan hanya mencari pembalasan dendamnya, tapi juga berusaha untuk menciptakan sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang tidak akan pernah mati. Sesuatu yang akan terus hidup dalam tubuh orang lain, berputar dalam siklus balas dendam yang tak pernah berakhir. Dan Dito, kini menjadi bagian dari itu.